Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik ya, sekarang kita akan memasuki materi tentang iman kepada para malaikat. Itu surat apa, ayat keberapa? Oke, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, itu artinya kami mendengar dan kami, ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Oke, ada yang tahu malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Lalu apakah malaikat punya orang tua? Ya. Malaikat makan dan minum? Ya. Malaikat tidur? Tidak. Berarti malaikat diciptakan tidak mempunyai hawa nafsu. Ya. Oke. Dalam surat ini ya, Allah memberikan keterangan bahwa beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada rasul, ya, itu adalah bagian daripada rukun iman. Ada dua lagi yang belum ada, Pak. Beriman kepada hari kiamat. Satu lagi kepada qada dan qadar atau takdir, ya, itu belum ada. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah malaikat? Jawab Rifki. Nah, pertanyaan saya akan begini, ada berapakah jumlah malaikat? Berarti semuanya ada berapa? Bahasanya begini, tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Tapi yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10 malaikat Jibril, Mikhail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sudah tahu semua tugasnya? Sudah. Dan ada beberapa malaikat yang tidak disebutkan tadi. Itu berarti malaikat yang tidak wajib diketahui. Ada malaikat rahmat, tahu nggak? Ada malaikat yang di kuburan itu sebelum manusia ditanya malaikat Munkar Nakir, namanya malaikat Ruman. Pernah dengar? Baru dengar. Memberikan ilmu kepada orang yang mau ditanya malaikat Munkar Nakir. Nanti kalau tanya man rabbuka, jawab ya Allah. Itu malaikat Ruman. Ada nanti. Tapi kalau orangnya dasarnya itu tadi di dunianya tidak beriman, diajarin berapapun, berapa kali tidak akan masuk ilmunya. Nih, ada kalimat yang ditulis di situ, qalu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Sami'na wa ata'na. Artinya apa? Nih, kami mendengar dan kami taat. Itulah
kehebatan malaikat. Pernah nggak malaikat membantah? Disuruh. Mereka, saya dengar perintahnya, laksanakan. Jadi kalau di manusia itu seperti tentara. Tahu tentara? Siap, laksanakan. Udah selesai. Tidak ada kata, nanti gimana ya? Uangnya ada enggak? Enggak. Nanti di sana aman gak ya? Enggak. Jalankan. Seperti pada waktu kamu mendengarkan kalimat dari khotib, bukan khotib, Bilal pada waktu sholat Jumat. Pernah dengar? Ansitu wasmau wati'u rahimakumullah. Apa artinya? Karena saya itu pernah memberikan pemahaman bahwa kalau sholat Jumat jangan ngantuk, jangan tidur, dan jangan ngobrol. Ada dua. Kalau tidak ngantuk ya ngobrol. Kalau ngobrol ngantuk. Ansitu diamlah. Berarti kalau lagi Jumatan boleh nggak ngobrol? Wasma'u dan dengarkanlah. Wati'u dan taatlah. La'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi paham nggak arti dari ucapan Bilal itu? Paham kalau dia itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab kurang. Nggak paham, makanya masih pada ngobrol. Kalau nggak ngobrol, tidur. Yang banyak ngobrol apa tidur kalau di masjid? Tidur, kelelahan kang, kecapean kang, begitu. Oke, ada yang mau nanya nggak tentang iman kepada malaikat? Ya, barangkali ada pertanyaan yang nyeleneh. Nggak apa-apa. Kang, di kanan kiri kita ada malaikat. Kamu juga ada malaikat ya? Ada malaikat ya? Kok sama malaikatnya? Namanya Raqib dan apakah begitu? Apakah malaikat yang di sini sama dengan nama yang di saya? Raqib mati cuma kembar gitu. Kan tadi sudah dibahas, malaikat yang wajib diketahui namanya ada 10. Ya, malaikat banyak. Jadi malaikatnya ada semua, tapi sebutannya Raqib dan Atid, itu yang wajib diketahui. Yang lain mungkin namanya lain, ya nggak? Jadi kamu ada malaikatnya mencatat amal baik. Kalau manusia itu mau meniru ilmunya Gusti Allah, membuat yang namanya sisi buat ngintip itu CCTV. Tahu kan? CCTV itu seolah-olah manusia kepengen seperti Tuhan. Orangnya tidur tapi tahu ya ada masalah apa, ada kejadian apa. Itu Gusti Allah punya CCTV yang sangat super sekali. Namanya apa? Malah yang selalu mengawasi. Yang di kanan mencatat amal baik kanan, yang kiri amal. Tuh. Ada lagi malaikat. Tahu nggak? Malaikat yang mencabut nyawa. Namanya siapa? Israel. Ya. Malaikat Israel itu menurut keterangan sedunia dia mencabut nyawa sendirian. Tangannya banyak. Langsung kayak ngambil VCD dari DJ itu. Masukin ke tas ya. Itu ilmu yang sangat tinggi sekali. Yang kalian pahami bahwa di dalam keimanan itu ada yang namanya beriman kepada malaikat Allah, yang mereka itu tidak punya ayah dan tidak makan dan tidak berjenis kelamin enggak? Yang enggak, jangan tidak tahu. Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Aku nanya, malaikat ganteng apa cantik? Yang enggak ada ganteng cantiknya, kayak gitu aja. Nongol, ya. Pernah malaikat tuh nongol ke depan Nabi. Bentuknya seperti orang kampung dengan wajah yang sopan, pakaian biasa gitu. Malaikat. Jadi kalau dia kepengen membesar, maka gede sekali seperti gunung, terus terbang.
Kalau dia kepengen mendekat kepada Nabi, turun seperti manusia begini. Tapi orang lain nggak tahu bahwa itu adalah malaikat datang ke Nabi, nanya-nanya gitu. Nabi terangkan sih cirinya kiamat itu kayak apa gitu. Terus begitu orang itu pergi, kata Nabi, itu bukan manusia, itu malaikat. Ya, pernah mendengar keterangan ini? Pernah belum? Itu dalam bentuk yang sangat bagusnya. Tapi kalau dalam waktu yang lain, malaikat bisa berubah wujudnya menjadi menyeramkan dan menakut. Ada yang tanyakan lagi ya? Satu aja. Ya. Malaikat itu ditugaskan oleh Gusti Allah satu tugas. Ya. Terus apakah nanti ada tugas yang lain? Jadi malaikat itu satu tugas. Tugasnya adalah ibadah. Kalau kata manusia kan ada tugas mencatat, ya kan? Ada tugas menghukum. Lah, ini malaikat yang bertugas mencatat. Apakah dia akan menghukum nantinya? Di kuburan dia menghukum orang dikubur. Beda lagi ya? Satu malaikat satu tugas. Tapi ada yang tahu nggak? Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Nabi dan Rasul. Yang terakhir Nabi Muhammad. Nabinya sudah nggak ada, habis. Lah sekarang apakah malaikat Jibril pensiun? Malaikat Jibril nganggur gitu? Ungkang-ungkang apa udah nggak ada tugasnya? Apakah begitu? Ayo jawab. Malaikat Jibril itu tidak menyampaikan wahyu, tapi menyampaikan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Kalau mereka tahajud istiqoroh itu diberi ilham, mimpi yang bagus, paham nggak? Alamat-alamat dan tanda-tanda. Orang doa bagus, ya Allah, semoga saya diberi mimpi yang indah, bagus, dan saya itu kepengen punya anak. Tahu-tahu dia mimpi, loh, saya mimpinya bagus. Itu dari malaikat yang menyampaikan, bukan wahyu tapi ilham. Oke? Oke, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.